Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman beriman. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 10 bab 2, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul atau cabang iman. Nah, tapi pada kesempatan hari ini, saya tidak akan menjelaskan materi sendirian. Saya telah dibantu oleh rekan-rekan kerja saya, dan berikut adalah nama-namanya. Ya, langsung saja kita mulai pembahasannya. どうじゃ Iman berasal dari bahasa Arab dari kata dasar amana, yuk minu, imanan, yang berarti beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersama dengan yang lain. Dalam hal ini, manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih berada di alam roh, sebagaimana yang tersebut Quran Surah Al-A'raf ayat 7 sebagai berikut ini. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Pilar-pilar keimanan terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, yaitu 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. 5. Meyakini akan datangnya hari akhir. 6. Mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok pilar iman ini sebagaimana yang disebutkan dalam Qiyas An-Nisa surat keempat ayat 136 yang artinya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qomi'ut Tughyan ala Manzumati Syu'abul Al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar tersebut memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim.
Rasulullah SAW bersabda, yang lain terkait dengan cabang-cabang iman adalah sebagai berikut. Dari Anas RA dan dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia milikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai sesuatu atau semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia dilempar jika dilempar ke dalam api neraka, menurut hadis riwayat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Terdapat beberapa ahli yang menulis risalah mengenai syu'abul iman atau cabang-cabang iman, antara lain 1. Imam Baihaqi RA yang menuliskan kitab Syu'abul Iman. Kedua, Abu Abdullah Halimi RA dalam kitab Fawaidul Minhaj. 3. Syekh Abdul Jail RA dalam kitab Syu'abul Iman. Ketiga, Imam Abu Hatim RA dalam kitab Hasful Iman wa Syuhubu. Para ahli hadis ini menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan, berdasarkan pada hadis Ibnu Majah berikut. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah hambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan kata lain, dimensi dari keimanan itu menyangkut 3 ranah, yaitu ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati, ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan, a'malun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Adapun pembagian 77 cabang keimanan berdasarkan pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati, cabang iman yang berkaitan dengan lisan, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati ada 30. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan ada 7, dan cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan ada 40. Masya Allah, banyak sekali kan? Adapun tanda-tanda orang beriman, diantaranya dijelaskan dalam sebagai berikut. Jika mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Hal ini juga berlaku untuk seorang mukmin yang dihadapi 5 ujian. Dari Anas bin Malik RA yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap mukmin dihadapkan pada 5 ujian, yaitu mukmin yang menghasutnya, munafik yang membencinya, kafir yang memeranginya, nafsu yang menentangnya, dan setan yang selalu menyesatkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Menurut Abu Bakar bin Lal, berdasarkan hadis tersebut setidaknya ada 5 ujian keimanan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin saat ini, yaitu mukmin yang saling mendengki, kaum munafik yang membenci kaum mukmin, orang kafir yang memerangi kaum mukmin, tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan, dan godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin.
Berikut ini beberapa hikmah dan manfaat serta pengaruh iman pada kehidupan manusia. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. Iman mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkualitas. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. Iman mendatangkan keberuntungan dan sebagainya. Soalnya hikmah dan manfaat iman itu banyak banget. Masya Allah. Oh ya, ada salah satu contoh video tentang iman dalam keteguhan hati. Berikut adalah videonya, silakan disimak ya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชี Oke, วิต wow, udah. Stop. Masalahnya kita nggak ada sponsor orang Thailand di sini, jadi sudah dulu ya videonya ya. Ya, segitu saja pembahasan materi hari ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi yang saya sampaikan. Dan ya, sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.